Hujan turun tanpa ampun sore itu, mengetuk atap seng rumah kecil yang sudah berkarat seolah ingin merobohkannya. Di dalam rumah itu, berdirilah seorang gadis bernama Alia, berusia 20 tahun, rambutnya tergerai namun kusam karena terlalu sering terkena debu dan panas. Tubuhnya ramping bukan karena olahraga, tetapi karena bertahun-tahun hidup dalam kekurangan. Alia menatap ember-ember kecil yang ia letakkan di lantai rumahnya. Air hujan menetes dari lubang atap, mengisi ember-ember itu satu persatu. Suara tetesan itu menjadi musik yang memecah keheningan ruang tamu kecil mereka. Di sudut ruangan, adik laki-lakinya, Rafa, sedang mengerjakan PR dengan cahaya lampu seadanya yang sering berkedip-kedip jika angin bertiup terlalu keras. "Alia, buku aku kena air," keluh Rafa, menyingkirkan setetes air hujan yang jatuh tepat di tengah halaman bukunya. Alia segera menghampirinya, menutupi bocoran itu dengan ember tambahan. "Maaf, ya, besok kakak benerin atapnya sedikit. Sementara, kerjain yang lain dulu," ucap Alia sambil mengelus kepala adiknya. Rafa mengangguk pelan, meski wajahnya terlihat lelah. Usianya baru 9 tahun, tapi ia sudah mengerti bahwa hidup tidak memberi mereka banyak pilihan. Di kamar lain, terdengar batuk seseorang, batuk yang panjang, berat, dan menyakitkan. Alia segera berlari kecil ke arah kamar itu. Di atas ranjang reyot, terbaringlah ibu Alia, wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan napasnya tersengal-sengal. Ia mengidap penyakit yang membutuhkan perawatan intensif, yang jelas tidak mampu Alia bayar. "Ibu, mau minum hangat dulu?" tanya Alia lembut sambil memegangi tangan ibunya. Ibu menggeleng lemah. "Alia, sudah, istirahat. Kakak kamu capek pulang kerja." Alia tersenyum getir. "Capek bukan apa-apa, Bu. Asal ibu sehat lagi." Ia menutup selimut ibunya, mengusap rambut wanita itu perlahan. Ibu tersenyum samar, tapi tatapan matanya menyimpan kekhawatiran yang dalam. Alia, gadis dengan beban dunia. Setelah memastikan ibunya kembali tertidur, Alia duduk di depan pintu kamar itu, memandangi kedua tangannya yang penuh bekas luka kecil dari pekerjaannya. Ia bekerja serabutan, kadang mencuci piring di warung tetangga, kadang menjadi penjaga kasir di toko kelontong, kadang menerima panggilan bersih-bersih rumah. Tak ada pekerjaan yang tetap, tak ada penghasilan pasti. Tapi yang pasti, tanggung jawabnya tidak bisa berhenti. Ia menarik napas dalam-dalam. Besok harus cari pekerjaan lagi, warung Burianti juga sepertinya sudah mau tutup, gumamnya, cemas. Ia membuka kalender di ponsel jadulnya. Ada lingkaran besar merah pada tanggal tertentu, tanggal jatuh tempo pembayaran biaya sekolah Rafa serta utang obat ibunya di apotek. "Semoga ada rezeki, ya Allah," bisiknya. Hujan semakin deras, angin semakin kencang. Namun Alia tetap duduk di sana, memeluk lutut, berusaha keras untuk tidak menangis. Ia selalu menahan tangisannya agar tidak membuat ibunya cemas atau adiknya takut. Pagi yang tidak pernah mudah. Keesokan paginya, suara ayam berkokok dan matahari yang malu-malu menyelinap ke jendela membuat Alia bangun lebih awal. Ia langsung membuat bubur tipis, lebih banyak air daripada beras, agar bisa dimakan 3 orang. Rafa makan pelan, berusaha tidak menunjukkan kelaparannya. Sementara ibunya hanya menyuap sedikit. "Alia, kamu kerja di mana hari ini?" tanya ibu perlahan. "Ada panggilan bersih-bersih rumah. Orang kaya, kayaknya." "Semoga dibayar lumayan," jawab Alia, berusaha terdengar ceria. Ia tidak memberitahu ibunya bahwa sebenarnya ia belum punya pekerjaan tetap hari itu.
Ia hanya berharap ada panggilan masuk dari nomor tak dikenal yang sering mencari jasa kebersihan murah. Namun pagi itu tak ada panggilan. Alia tetap berangkat, membawa tas kecil berisi kain lap, sarung tangan karet, dan sepatu murahan yang sudah aus. Ia berjalan menyusuri jalan kampung sambil sesekali menatap ponselnya. Kosong. Tak ada pesan, tak ada panggilan. Di tengah rasa gelisah itu, ponselnya bergetar. Alia berhenti mendadak. Detak jantungnya berdegup kencang. Sebuah pesan masuk. Dari nomor yang tidak dikenalnya. Datang ke alamat ini. Dibutuhkan perawat untuk ibu majikan. Tidak perlu ijazah khusus. Gaji besar. Cepat. Alia terpaku. Gaji besar? Tidak perlu ijazah? Alamatnya berada di kawasan elit, tempat rumah-rumah megah berjajar seperti istana. Sebelum ia sempat meragukan pesan itu, ponselnya bergetar lagi. Anda akan diwawancara langsung oleh Bapak Arga. Alia terdiam. Arga? Nama itu sangat terkenal. CEO muda dan kaya, pemilik jaringan perusahaan terbesar di kota itu. Mengurus perusahaan itu saja rasanya mustahil, apalagi memanggil gadis sepertinya untuk wawancara. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia menggenggam ponselnya, menarik napas panjang, lalu bergegas pergi. Rumah besar yang terlihat seperti dunia lain. Ketika Alia tiba di kawasan elit itu, ia merasa seperti masuk ke dunia yang berbeda. Rumah-rumah bertingkat menjulang, taman-taman yang tertata rapi, mobil-mobil mewah berjajar. Alamat yang dikirim ternyata adalah rumah terbesar di ujung jalan, gerbang besi besar dengan simbol perusahaan Arga terpampang jelas. Alia menelan ludah. Bahkan pintu gerbangnya saja membuatnya gemetar. Ia mengucap salam pada satpam, menunjukkan pesan di ponselnya. Satpam memeriksanya, tampak terkejut, lalu mengangguk. Tunggu di ruang tamu. Pak Arga sedang di ruang kerja. Ketika Alia melangkah masuk, matanya membesar. Rumah itu bukan hanya besar, rumah itu seperti hotel berbintang 5. Lantai marmer, chandelier kristal, sofa mewah, aroma bunga mahal. Alia merasa tubuhnya kaku. Ia takut menyentuh apapun. Namun yang paling membuatnya gelisah adalah deretan kamera kecil yang tersebar di setiap sudut ruangan. CCTV. Banyak sekali. Seolah setiap gerakan yang dilakukan seseorang akan terekam tanpa ampun. Alia mengusap telapak tangan yang berkeringat. Ia duduk di ujung sofa, menjaga jarak, takut meninggalkan noda. Tak lama, seorang pria muncul dari tangga. Tingginya sekitar 180 cm, wajahnya tampan namun dingin, rahang tegas, rambut tertata rapi. Matanya tajam, penuh kewaspadaan. Itu dia. Arga, CEO muda yang disebut-sebut paling jenius namun paling sulit didekati. Ia berhenti beberapa langkah dari Alia, tidak langsung duduk. Tatapannya menyapu tubuh Alia dari atas ke bawah, bukan dengan tatapan merendahkan, tapi tatapan menilai, mengamati, menganalisis. Seperti menilai apakah seorang pegawai layak atau tidak. Alia menunduk, meremas rok lusuhnya. Kamu Alia? Suara Arga dalam dan tegas. Iya, Pak. Kamu tahu pekerjaan apa yang kamu daftar? Merawat ibu Anda, Pak. Arga menyilangkan tangan di dadanya. Banyak perawat kabur. Ibu saya sulit dirawat. Saya butuh seseorang yang sabar dan bisa dipercaya. Alia mengangguk cepat. Saya akan berusaha, Pak. Tentu saja, ucap Arga, datar.
Semua gerakanmu akan diawasi CCTV. Jadi jangan coba macam-macam. Alia tersentak kecil. Ia tahu ada CCTV, tapi mendengar langsung dari mulut sang CEO membuatnya lebih gugup. Arga melangkah mendekat sedikit, menatap lurus ke mata Alia. Satu hal. Ia berhenti sejenak. Suaranya berubah, kali ini lebih dalam, entah mengancam atau memperingatkan. Jika kamu menyakiti ibu saya sedikit saja, aku tidak akan memaafkanmu. Alia hampir kehilangan suara. Namun ia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya tidak akan menyakiti beliau, Pak. Demi Tuhan. Keheningan panjang menyelimuti ruangan itu. Hingga akhirnya Arga mengangguk tipis. Baik. Kamu mulai hari ini. Alia terbelalak. Hari ini? Ya. Dan kamu akan tinggal di sini. Alia membeku. Tinggal di rumah sebesar ini? Di bawah pengawasan puluhan CCTV? Bertemu ibu sang CEO yang katanya sulit dirawat? Tapi ia teringat kondisi ibunya di rumah. Terbayang wajah adiknya yang butuh uang sekolah. Ia menelan gugupnya. Dan mengangguk. Baik, Pak, saya terima. Arga menatapnya, seolah masih ragu apakah gadis itu memahami beratnya pekerjaan tersebut. Namun ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya memalingkan wajah. Semoga kamu siap, ucapnya sebelum berjalan pergi. Alia berdiri, menarik napas panjang. Ia tidak tahu bahwa keputusan menerima pekerjaan itu akan mengubah hidupnya. Ia tidak tahu bahwa kamera-kamera kecil di rumah itu suatu hari akan menjadi saksi air mata yang tidak pernah terbayangkan. Dan ia sama sekali belum tahu bahwa sang CEO, yang tampak dingin dan keras hari ini, akan menangis karena dirinya. Alia mengikuti langkah seorang pembantu rumah tangga bernama Mira, seorang wanita setengah baya yang tampak ramah meski tatapannya sesekali mengamati Alia hati-hati. Mungkin itu sudah kebiasaan di rumah besar seperti ini, setiap orang yang masuk harus dipastikan tidak membawa niat buruk. Ini kamar kamu, ucap Mira sambil membuka pintu sebuah ruangan di lantai 2. Alia tertegun. Kamar itu tidak besar, tapi sangat bersih. Ada tempat tidur empuk, lemari kecil, meja sederhana, dan jendela yang menghadap taman belakang rumah. Bagi Alia, kamar itu sudah seperti hotel mewah. Permisi Bu, saya boleh tinggal di sini? Tanyanya tidak percaya. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Mira tertawa kecil. Tenang, ini memang tenaga perawat tinggal di rumah. Sudah biasa. Alia mengangguk, meski perasaannya campur aduk antara syukur dan takut. Mira menatapnya lama, lalu berkata dengan nada serius, "Kamu gadis baik, ya?" Alia kaget. Saya hanya ingin kerja, Bu." "Bukan. Maksud saya, kamu kelihatan tulus. Itu penting di rumah ini." Mira menatap pintu kamar Ibu Arga di ujung lorong. Ibu Ratna sangat sensitif. Dia hanya bisa dekat dengan orang tertentu. Alia mengangguk pelan. Ia berdoa dalam hati agar bisa diterima wanita itu. Pertama kali melihat Bu Ratna. Setelah menaruh tas lusuhnya, Alia dibawa ke kamar Bu Ratna. Saat pintunya dibuka, aroma obat-obatan langsung menyambut hidungnya. Kamar itu luas, dengan ranjang besar yang dilengkapi alat bantu medis sederhana. Di dekat jendela duduk seorang wanita berusia sekitar 50 tahun, rambutnya memutih sebagian, kulitnya pucat, dan matanya tampak kosong. Bu Ratna sedang menatap keluar jendela, seolah ada sesuatu di kejauhan yang ia cari namun tak pernah ditemukan.
Alia mendekat perlahan. "Ibu Ratna," panggil Mira lembut. "Ini Alia. Dia yang akan merawat ibu mulai hari ini." Wanita itu tidak langsung menoleh. Butuh beberapa detik sampai ia memutar kepala. Tatapannya redup, seperti seseorang yang berada di dua dunia, dunia nyata dan dunia kenangan. "Namamu, siapa?" Suara Bu Ratna pelan namun jelas. "Ah, Alia, Bu." Ia tersenyum sopan. Bu Ratna memandangnya lama. Lama sekali. Sampai Alia merasa gugup dan menurunkan tatapannya. Tiba-tiba, Bu Ratna berbisik, "Matamu mirip seseorang." Alia tersentak. Maaf." Tapi Bu Ratna tak melanjutkan. Ia hanya kembali menatap ke jendela. Mira memberikan isyarat agar Alia tidak terlalu memikirkan ucapan itu. "Sakit ibu bukan hanya fisik," bisik Mira begitu mereka keluar kamar. "Ada trauma lama. Makanya Pak Arga sangat protektif." Alia mengangguk. Ia mulai memahami sedikit demi sedikit potongan puzzle keluarga itu. Sang CEO hadir secara tiba-tiba. Saat Alia hendak mengambil air hangat untuk Bu Ratna di dapur, terdengar suara langkah kaki dari arah ruang tamu. Saat ia menengok, tubuhnya langsung kaku. Arga sedang berdiri di dekat meja makan, melepaskan dasinya. Ia baru pulang dari kantor. Alia langsung menunduk dalam-dalam. Selamat malam, Pak." Arga tidak menjawab. Tatapannya langsung menuju panci di tangan Alia. "Kamu mau buat apa?" "Saya mau ambil air hangat untuk ibu," jawab Alia. Arga berjalan mendekat, matanya kembali memindai Alia. Kemeja putihnya sedikit kusut, rambutnya agak berantakan, tanda bahwa ia baru saja melalui hari kerja yang berat. "Bagaimana ibuku?" tanyanya tiba-tiba. Beliau terlihat tenang, "Pak. Tapi masih lemas." Arga mengangguk pelan, meski ekspresinya tetap datar. Namun Alia dapat melihat sesuatu di balik dinginnya, sebuah kekhawatiran mendalam yang tidak pernah ia tunjukkan di depan orang banyak. "Jaga dia baik-baik," ucap Arga. "Kalau ada apa-apa, langsung kabari." Alia mengangguk cepat. "Iya, Pak." Arga menatap wajah Alia lebih lama dari sebelumnya. Hingga Alia nyaris gemetar. "Alia," ucapnya pelan, tapi tegas. "Kenapa kamu mau pekerjaan ini? Padahal saya sudah bilang ibuku sulit dirawat." Pertanyaan itu menusuk Alia. Ia tidak menyangka akan ditanya seperti itu. Namun ia menjawab jujur. "Karena saya butuh pekerjaan, Pak. Ibu saya sakit. Adik saya masih sekolah. Ini satu-satunya cara agar kami bisa bertahan." Arga terdiam. Mata dinginnya menajam, bukan karena marah, tapi karena terkejut. Ia jelas tidak menyangka jawaban itu begitu tulus dan menyayat. Kalau begitu, Arga menarik napas panjang. "Kerja yang benar. Dan jangan menyerah." Hanya itu ucapannya sebelum ia melangkah pergi ke ruangannya. Tapi anehnya, meski kata-katanya tegas, Alia merasakan ada kebaikan yang tersembunyi jauh di balik dinding es pria itu. Pengawasan seperti mata yang tak pernah berkedip. Malam itu, setelah memberi obat dan menunggu Bu Ratna tertidur, Alia keluar kamar dan hendak kembali ke kamarnya. Namun saat ia melewati ruang keluarga, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Arga sedang duduk di depan layar monitor besar, layar yang menampilkan semua CCTV rumah. Ada puluhan kotak video kecil. Halaman depan, dapur, lorong, ruang tamu,
hingga kamar Bu Ratna. Alia menelan ludah. Arga memutar kursinya sedikit. Matanya tidak fokus pada Alia, ia sedang memeriksa rekaman. "Jangan kaget," ucapnya tanpa menoleh. "Rumah ini penuh CCTV. Untuk keamanan." "Tentu, Pak." Alia mencoba tersenyum gugup. "Saya mengerti." Arga memandangi salah satu layar, gambar Bu Ratna yang tertidur. Ekspresinya berubah sedikit, seolah ada beban besar di pundaknya. "Tahu kenapa saya pasang kamera di kamar Ibu?" Nada suaranya menegang. "Saya pikir untuk mengawasi kondisi beliau, Pak," jawab Alia hati-hati. Arga mengangguk. "Benar. Tapi juga karena ada perawat sebelumnya yang menyakitinya." Alia kaget. "Menyakiti?" "Beberapa mendorongnya karena kesal. Ada yang memaki. Ada yang kasar." Arga mengepalkan tangan. "Dan saya tidak tahu sampai saya cek CCTV." Alia menutup mulut. Dadanya sesak membayangkan betapa sakitnya hal itu bagi Bu Ratna dan bagi Arga sebagai anak. Mata Arga bergerak ke layar lain yang menampilkan Alia berdiri di ambang pintu, wajahnya jelas terlihat. "Kamu berbeda," ucap Arga tiba-tiba. Alia mengangkat wajah. "Hah? Dari caramu menyapa Ibu. Kamu tidak takut. Kamu tidak pura-pura ramah. Kamu hanya jadi diri sendiri." Alia terdiam, tidak tahu harus membalas apa. Arga bangkit dari kursi, berjalan mendekat. Ia berhenti hanya 1 meter dari Alia. "Tapi ingat," suaranya kembali tajam. "Aku masih mengawasimu. Jika kamu menyakiti ibuku, sekecil apapun, kau bisa anggap hidupmu selesai." Alia menunduk dalam-dalam. "Saya mengerti, Pak." Arga menatapnya sejenak, lalu berjalan pergi. Namun setelah langkah Arga menjauh, Alia memperhatikan layar CCTV yang masih menyala. Ia melihat dirinya sendiri di satu layar, terlihat kecil, rapuh, dan bosan. Ia menghela napas. Kini ia sadar. Rumah ini bukan hanya tempat bekerja, tapi juga tempat di mana tidak ada rahasia. Dan ia belum tahu, CCTV itulah nanti yang akan membawa Arga pada air mata. Hari pertama yang berat. Jam sudah mendekati tengah malam, tapi Alia belum tidur. Bu Ratna tiba-tiba terjaga dan memanggil-manggil seseorang bernama Nara sambil menangis ketakutan. Alia mencoba menenangkannya, meski tidak mengerti apa-apa tentang nama itu. Ia memeluk Bu Ratna perlahan, menyelimuti tubuh wanita itu, dan mengusap punggungnya dengan lembut. "Tidak apa, Bu, saya di sini," ucap Alia pelan, berulang-ulang. Setelah 15 menit, Bu Ratna kembali tertidur, tapi meninggalkan Alia kelelahan luar biasa. Saat keluar kamar, Alia melihat sosok tinggi berdiri di ujung lorong, Arga. Ia rupanya turun karena mendengar suara ibunya. Arga memperhatikan cara Alia menenangkan ibunya barusan, tanpa tahu bahwa Alia sendiri sedang diselimuti masalah hidup. Ia ingin berkata sesuatu, tapi suaranya tertahan. Alia membungkuk pelan. "Ibu sudah tertidur, Pak. Maaf kalau agak berisik." Arga menatapnya lama. "Itu yang kamu lakukan tadi," suaranya berat, seperti menahan emosi. "Tidak semua orang bisa menenangkan ibu seperti itu." Alia menunduk. "Saya hanya mencoba yang terbaik." Arga ingin mengatakan terima kasih, tapi pria seperti dia terlalu keras untuk mengucapkan kata itu begitu cepat. Ia hanya berkata, "Istirahatlah. Besok masih panjang." Alia tersenyum kecil.
Baik, Pak. Saat Alia berjalan melewati Arga, pria itu menoleh, melihat betapa letihnya wajah gadis itu. Dan untuk pertama kalinya, tatapan Arga tidak sekaku biasanya. Ada sesuatu yang lain. Sebuah rasa yang belum ingin ia akui. Pagi pertama Alia sebagai perawat tinggal di rumah besar itu dimulai dengan rasa canggung. Ia bangun lebih cepat dari alarm yang ia setel di ponselnya, mungkin karena belum terbiasa tidur di tempat yang begitu hening dan nyaman. Kasur yang empuk membuat tubuhnya kaget. Selama ini ia hanya tidur di kasur kapuk tipis yang sudah berlubang. Alia duduk di tepi ranjang, meremas kedua tangan. Hari ini ia benar-benar harus menghadapi kenyataan. Ia akan merawat seorang wanita yang, menurut Mira, tidak mudah ditangani. Ia menarik napas panjang, lalu mengenakan pakaian kerjanya, kaos polos, celana nyaman, dan apron kecil. Ia merapikan rambutnya, meski sisirnya kecil dan patah di beberapa bagian. Setelah itu, ia keluar kamar dan membungkuk sopan saat melihat Mira di lorong. "Sudah bangun, Alia?" "Bagus," sapa Mira sambil tersenyum. "Ibu Ratna sedang agak tenang pagi ini. Kita mulai sarapan dulu." Mira memandu Alia ke dapur. Rumah itu tampak sepi. Para pekerja lain masih menjalankan tugas masing-masing. Hanya aroma sup ayam hangat yang mendominasi udara. Alia membantu Mira menyiapkan nampan berisi bubur lembut, beberapa obat dalam cawan kecil, serta segelas jus jeruk. "Ini untuk Bu Ratna?" tanya Alia. "Iya," jawab Mira. "Tapi ingat, jangan terlalu dekat dulu. Biarkan dia merasa nyaman. Ibu suka observasi orang baru." Alia mengangguk. Ia menggenggam nampan itu dengan kedua tangan. Bagian bawah nampan terasa hangat, menyalurkan sedikit keberanian ke dalam dirinya. Pertemuan pagi yang menguji kesabaran. Ketika pintu kamar Bu Ratna dibuka, Alia merasakan hawa ruangan terasa berbeda, seperti campuran antara sepi, sedih, dan dingin. Kamar itu lebih besar dari yang ia lihat malam sebelumnya. Sinar matahari menembus tirai tipis, menerangi dinding yang dipenuhi foto-foto keluarga. Foto Arga waktu kecil, tersenyum polos. Foto Bu Ratna saat masih muda, cantik dan tegar. Dan satu foto yang menarik perhatian Alia, seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun yang sangat mirip dengan Bu Ratna. Alia menatap lama gambar itu. Ia merasa gadis itu adalah seseorang yang penting, entah siapa. Namun sebelum ia sempat bertanya, suara lembut memanggil. "Kamu yang baru, ya?" Alia tersentak. Bu Ratna tengah duduk di ranjang, wajahnya masih lelah, namun matanya lebih fokus dari kemarin. "Iya, Bu." "Saya Alia," jawabnya sambil meletakkan nampan di meja kecil dekat ranjang. Bu Ratna mengerjak. Lalu tatapannya turun ke tangan Alia. "Tanganmu kecil sekali," ucapnya pelan. "Seperti tangan N." Ia berhenti mendadak. Bibirnya bergetar. Lalu ia memalingkan wajah, menatap jendela. "Maaf, Bu," ujar Alia lembut. "Saya tak bermaksud." "Bukan salahmu," potong Bu Ratna cepat. "Aku hanya teringat seseorang." Alia tidak berani bertanya lebih jauh. Ia tahu luka orang lain bukan hal yang boleh disentuh tanpa izin. Mira yang berdiri di belakang memberi isyarat agar Alia mulai memberi makan. Alia mengambil mangkuk bubur, meniupnya perlahan, lalu menyodorkan sendok kecil. "Silakan, Bu." Buburnya hangat. Bu Ratna menoleh. Tatapannya berubah kaku. "Kau ingin menyuapiku?" Nada suaranya tajam.
Alia membeku. Kalau ibu keberatan, saya. Tidak. Cuma, Bu Ratna menghela napas panjang. Terlalu banyak orang memaksa aku makan dengan kasar. Seolah-olah aku anak kecil. Alia menurunkan sendok. Maaf, Bu. Kalau ibu ingin makan sendiri, saya bisa tunggu. Hening beberapa detik. Lalu dengan suara rapuh, Bu Ratna berkata, "Tidak. Aku ingin kamu saja." Alia terdiam. Lalu ia tersenyum. "Baik, Bu." Ia menyuapkan bubur pelan-pelan, memastikan suhunya aman. Bu Ratna membuka mulut dengan enggan, namun akhirnya menerima makanan itu. Suapan demi suapan berlalu. Lambat, tapi lebih lancar dari yang Mira bayangkan. Mira memandang Alia dengan mata membesar, jarang sekali Bu Ratna makan tanpa marah atau membuang makanan. "Kamu mengingatkanku pada seseorang," kata Bu Ratna tiba-tiba. "Seseorang yang penting, Bu?" tanya Alia. "Ya," jawabnya pelan. "Sangat penting." Alia ingin bertanya siapa orang itu, tetapi Bu Ratna menunduk dan bahunya bergetar sedikit. Tidak jelas apakah ia menahan tangis atau hanya lelah. Alia akhirnya memilih diam, memberi ruang bagi wanita itu untuk bernapas. Saat amarah mendadak datang. Setelah makan, Alia menyiapkan obat. Namun saat ia menyodorkan gelas air, tiba-tiba Bu Ratna memukul tangan Alia. Gelas itu hampir jatuh. Alia tersentak, namun tidak mundur. "Bu, jangan sentuh aku," teriak Bu Ratna, napasnya memburu. "Jangan. Jangan paksa aku." Alia mematung. Mira hendak maju membantu, tetapi Alia mengangkat tangan, memberi tanda ia bisa mengurusnya. "Bu, tidak apa. Saya tidak memaksa apapun," ucap Alia sangat pelan, hampir seperti berbisik. Bu Ratna menggeleng keras, air matanya mulai jatuh. "Semua orang selalu memaksa, mereka bilang demi kebaikanku, tapi mereka tidak mengerti apa yang aku rasakan." Alia mendekat, sangat perlahan, seperti mendekati burung kecil yang ketakutan. "Kalau begitu," katanya lembut, "biarkan saya dengarkan perasaan ibu. Saya tidak akan menilai." Bu Ratna terdiam. Sesak. Dan perlahan air matanya mengalir. Alia duduk di kursi dekat ranjang, menunduk hormat. "Kalau ibu tidak ingin minum obat sekarang, tidak apa. Kita tunggu sampai ibu siap." Ruangan hening selama beberapa detik, hingga akhirnya Bu Ratna berkata lirih, "Aku hanya takut sakit ini makin parah." Dan untuk pertama kalinya, Alia melihat sisi manusia yang paling rapuh dari seorang ibu kaya, ketakutan yang selama ini ia sembunyikan di balik amarah. Pemeriksaan mendadak dari seorang anak. Siang itu, Arga pulang lebih cepat dari biasanya. Mira langsung menunduk hormat, sementara Alia berdiri kaku di depan kamar Bu Ratna. Arga menatapnya dalam-dalam. "Kamu baik-baik saja?" tanya Arga, melihat sedikit merah di tangan Alia akibat pukulan Bu Ratna. Alia refleks menyembunyikan tangannya di belakang punggung. "Baik, Pak. Tidak apa." Arga menajamkan mata, tidak percaya. Ia mendekat, meraih tangan Alia. Refleks Alia tersentak, tapi Arga tidak peduli. Ia melihat bekas merah itu. "Ibu memukulmu?" Alia panik. "Tidak. Bukan begitu, Pak. Beliau hanya kaget. Mungkin saya bergerak terlalu tiba-tiba." Arga memandang Alia lama, seolah mencoba membaca isi hatinya. "Alia,
Ucap Arga perlahan tapi serius, kau tidak perlu menutupi kesalahan orang lain. Apalagi kalau itu menyakitimu. Alia menunduk. Saya tidak disakiti, Pak. Saya hanya mengerti beliau sedang berjuang. Arga terdiam sejenak. Kalau kau ingin berhenti sekarang, aku tidak akan menyalahkanmu, katanya akhirnya. Alia langsung menggeleng dengan cepat. Tidak, Pak. Saya di sini karena saya ingin membantu. Kelopak mata Arga bergerak, seolah ia tak percaya ada orang sebaik itu. Atau mungkin ia tidak pernah bertemu seseorang yang begitu tulus tanpa meminta apapun. Baik, kata Arga akhirnya. Kalau begitu, terima kasih. Alia menatapnya spontan. Itu pertama kalinya Arga mengucapkan terima kasih padanya. Nada suaranya tulus, bukan sekadar sopan santun. Kesulitan baru. Sore hari, Bu Ratna menolak mandi. Ia menolak diganti bajunya. Ia menolak dibersihkan. Ia menolak disentuh. Alia mencoba sebisa mungkin menggunakan kata-kata lembut, tetapi setiap pendekatan membuat Bu Ratna ketakutan. Jangan sentuh aku, ucapnya sambil menangis. Alia akhirnya duduk di samping ranjang, mengusap punggungnya. Baik, Bu. Tidak mandi hari ini pun tidak apa. Kita bisa mandi nanti kalau Ibu siap. Atau besok. Mira terkejut. Alia, apa tidak apa-apa begitu? Alia tersenyum kecil. Orang sakit itu perlu merasa berkuasa atas tubuhnya, Bu. Tidak semua harus dipaksa. Mira terdiam. Ia tak bisa menyangkal kebijaksanaan gadis muda itu. Dan anehnya, beberapa menit kemudian, Bu Ratna justru menggenggam tangan Alia. Maafkan aku, bisiknya. Aku hanya takut. Alia tersenyum tulus. Saya tahu, Bu. Tidak apa. Ada sesuatu yang menggugah di mata Sio. Ketika keluar kamar, Alia menemukan Arga berdiri tidak jauh dari pintu. Ia mendengar semuanya. Alia kaget. Pak Arga, maaf kalau saya terlalu lama. Alia, potong Arga pelan, cara kamu menenangkan ibu, tidak pernah ada orang yang melakukan itu sebelumnya. Alia menunduk malu. Saya hanya melakukan apa yang ibu saya ajarkan dulu. Arga terdiam beberapa detik, seolah ucapan itu menyentuh bagian paling lembut di hatinya. Saya berutang budi padamu, katanya akhirnya. Lebih besar dari yang kamu bayangkan. Alia menggeleng cepat. Tidak, Pak. Saya hanya bekerja. Arga menatapnya lama, seolah ingin mengoreksi kata-katanya. Tapi ia memilih pergi, meninggalkan Alia dengan jantung berdegup aneh. Hari yang berakhir dengan pertanyaan baru. Malam itu, Alia duduk di ranjangnya sambil memijat tangannya yang masih sakit. Ia lelah, tubuhnya pegal, namun hatinya terasa penuh. Ada perasaan hangat yang tak bisa ia jelaskan. Namun sebelum ia tertidur, ia mendengar suara pintu kamar Bu Ratna terbuka dan tertutup. Lalu suara langkah seseorang yang sangat pelan. Alia keluar mengintip. Itu Arga. Ia masuk ke kamar ibunya, duduk di kursi dekat ranjang, dan menggenggam tangan Bu Ratna sambil menunduk. Dari kejauhan, Alia tidak bisa mendengar apa yang ia katakan. Namun ia melihat bahu Arga bergetar pelan. Apakah ia menangis? Alia menutup mulutnya, tidak tega melihat sisi rapuh pria yang selalu terlihat kuat itu. Dan ia bertanya-tanya. Siapa sosok yang begitu dicari oleh Bu Ratna? Siapa yang ia lihat pada diri Alia?
Pertanyaan itu akan terjawab lebih cepat dari yang Alia kira. Rumah megah keluarga Arga selalu dipenuhi keheningan yang menegangkan. Para pekerja berjalan cepat dan rapi, seolah setiap langkah harus dihitung agar tidak menimbulkan suara yang bisa mengganggu suasana. Namun sejak kedatangan Alia, ada sesuatu yang berubah, meski perubahan itu begitu kecil dan samar, seperti angin yang hanya menggeser sedikit tirai jendela. Alia tidak menyadarinya. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ia harus bertahan demi ibunya di rumah, demi adiknya yang menunggu makan, dan demi kehidupannya yang tidak boleh menyerah lagi. Pagi itu, Alia masuk ke kamar Bu Ratna sambil membawa mangkuk bubur lembut hangat buatan dapur besar keluarga itu. 2 minggu berlalu sejak hari pertama ia bekerja, dan ia sudah menemukan ritme yang membuat semuanya terasa lebih ringan. "Selamat pagi, Bu," ucap Alia sambil tersenyum lembut. Bu Ratna duduk di kursi roda dekat jendela. Cahaya pagi menyinari wajahnya yang tampak lebih segar. Namun matanya masih menyimpan rasa curiga yang selalu muncul setiap kali ada orang baru mendekat. "Hari ini kita makan yang lembut dulu ya, Bu. Dokter bilang teksturnya harus halus." Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya menatap mangkuk bubur itu, lalu menatap Alia. Biasanya, tatapan itu diikuti omelan atau lemparan tangan yang menolak diberi makan. Tapi pagi ini berbeda. Ketika Alia mendekat, Bu Ratna hanya menghela napas kecil dan tidak menunjukkan tanda menolak. Alia tidak menyadarinya, tapi kamera CCTV di sudut kamar menangkap setiap gerakan halus itu. Arga sedang berada di lantai 3, di ruang kerjanya. Seperti biasa, ia membuka layar CCTV yang menampilkan kondisi ibunya dan pekerjaan para staf. Tidak ada alasan khusus, selain karena ia ingin memastikan ibunya baik-baik saja. Dan pagi itu, ia melihat gambar yang membuat dahinya terangkat. Ibunya duduk diam. Tidak memukul. Tidak menepis. Tidak menangis. Dan Alia tersenyum hangat, seperti sedang merawat seseorang yang sudah lama ia kenal. Arga memajukan tubuhnya, menatap layar lebih dekat. "Apa yang terjadi?" gumamnya pelan. Di kamar, Alia mengaduk bubur itu dengan lembut. "Bu, coba sedikit dulu ya," ucapnya. Ia menyuapkan sendok kecil, dan untuk pertama kalinya sejak Alia datang, Bu Ratna tidak menutup mulutnya rapat-rapat. Ia membuka bibirnya perlahan, ragu, tapi tetap menerima suapan pertama. "Bagus, Bu, pelan-pelan saja," kata Alia. Setelah suapan ketiga, Bu Ratna menatap wajah Alia cukup lama, tatapan yang membuat Alia berhenti bergerak. "Namamu siapa?" tanya Bu Ratna lirih. Alia terkejut. Biasanya Bu Ratna tidak pernah ingin mengingat nama perawat manapun. "Saya Alia, Bu." Bu Ratna mengangguk lambat. Suaranya lembut. Alia tersenyum tidak yakin. "Terima kasih, Bu." Ia melanjutkan memberi makan. Tidak ada ketegangan. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata kecemasan seperti 2 minggu pertama. Yang ada hanya 2 manusia dengan luka berbeda yang perlahan menemukan ritme yang cocok. Ketika sarapan selesai, Bu Ratna memegang tangan Alia. "Aku merasa tenang," ucapnya. Alia terdiam. Kata itu tidak pernah keluar dari Bu Ratna selama ia bekerja di situ. Semua perawat sebelumnya selalu mengatakan bagaimana Bu Ratna mudah panik, merasa terancam, atau ingat sesuatu yang buruk dari masa lalunya. "Saya senang kalau bisa bikin ibu merasa lebih baik," jawab Alia pelan. Arga yang melihat semua adegan itu lewat CCTV hanya bisa duduk diam. Ibunya memegang tangan Alia. "Sukarela."
tanpa paksaan. Sesuatu yang bahkan Arga sendiri jarang mendapatkannya. Selama ini, ia hanya melihat ibunya menolak bicara, menepis tangan perawat, atau menangis ketakutan. Arga berulang kali menyalahkan dirinya sendiri karena jarang ada di rumah dan menumpuk semua tanggung jawab pada pekerja. Ternyata, dia bisa membuat ibu setenang itu, gumam Arga. Ia tahu itu bukan keberuntungan. Ada sesuatu dalam diri Alia, ketulusan yang tidak bisa dibeli. Namun Arga, sebagai CEO yang penuh logika, belum mau mengakui perasaan itu. Ia belum percaya pada Alia sepenuhnya. Sebagian hatinya masih menganggap bahwa semua ini mungkin hanya kebetulan. Sampai ia melihat adegan berikutnya. Alia mengambil sapu tangan lembut dan mengusap ujung mata Bu Ratna yang berair. "Bu, maaf kalau terlalu terang. Saya tutup gordennya ya." Ia bangkit dan menutup sebagian tirai. Bu Ratna tersenyum kecil. Arga membeku di kursinya. Ibunya tersenyum. Senyum tipis, nyaris tak terlihat, tapi itu sudah cukup membuat Arga merasakan sesak. Sudah berapa lama? Berapa lama ia tidak melihat bibir ibunya melengkung seperti itu? Ia memutar kembali rekaman 5 detik terakhir. Ia pastikan lagi. Ya. Ibunya tersenyum kepada Alia. Arga menutup layar. Ia mengusap wajahnya kasar, seolah mencoba menyembunyikan perasaan yang tiba-tiba muncul. Seseorang asing berhasil melakukan sesuatu yang ia sendiri tidak mampu lakukan selama bertahun-tahun. Itu membuatnya gelisah. Sekaligus kagum. Siang hari, Alia menemani Bu Ratna berjalan-jalan di taman belakang. Cuaca cerah, angin berembus pelan, dan burung-burung kecil berterbangan di dekat kolam. Alia mendorong kursi roda sambil menceritakan hal-hal ringan. "Tadi saya lihat burung kecil di depan halaman, Bu. Warna birunya cantik sekali." Bu Ratna menatap langit, lalu berkata, "Anak perempuan saya dulu suka burung. Dia sering memberi makan." Alia menunduk. Ia tahu cerita itu. Dari para pekerja, ia mendengar bahwa Bu Ratna pernah kehilangan anak perempuan satu-satunya dalam sebuah kecelakaan 5 tahun lalu. Sejak itu, kondisi Bu Ratna menurun drastis. "Pantas ibu suka lihat burung," kata Alia lembut. Bu Ratna memejamkan mata. "Suaramu seperti dia." Alia berhenti melangkah. Hatinya seperti diremas. Ia tidak tahu harus berkata apa, tapi ia tahu apapun bentuk luka Bu Ratna, ia harus memperlakukannya sebagai manusia yang merindukan seseorang. Bukan sebagai pasien. Bukan sebagai tugas. "Kalau ibu mau, saya bisa bacakan doa seperti yang ibu biasa dengar dari putri ibu," kata Alia hati-hati. Bu Ratna membuka mata. "Kau mau?" "Tentu, Bu." Beberapa pekerja yang melihat dari kejauhan saling berbisik. Bu Ratna bicara banyak hari ini. Sejak kapan dia mau keluar ke taman? Itu semua karena Alia sepertinya. Namun rumor itu tentu saja akan menimbulkan kecemburuan. Dan di sudut balkon lantai 2, seseorang memperhatikan momen itu dengan mata tajam, Siska. Ia mengepalkan tangan. "Apa hebatnya gadis miskin itu?" desisnya lirih. Sore harinya, Alia kembali ke kamar Bu Ratna untuk mengatur obat dan membawa minuman hangat. Saat masuk, ia mendengar suara lembut. "Lagu itu, kau bisa nyanyikan?" Alia menoleh. "Lagu yang mana, Bu?" Bu Ratna menunjuk kotak musik kecil di meja. "Anak saya suka lagu pengantar tidur itu." Alia mengambil kotak itu dan memutarnya. Melodi sederhana mulai mengalun.
Alia duduk di samping Bu Ratna dan ikut bersenandung pelan. Bu Ratna memejamkan mata, damai. Di ruang kerjanya, Arga kembali melihat CCTV tanpa sadar bahwa ia menahan napas. Alia bersenandung. Ibunya tertidur dengan tenang. Arga menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ada rasa hangat yang muncul tiba-tiba di dadanya, rasa yang tidak ia ingat kapan terakhir muncul. Ia tidak tahu bahwa hari ini hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah cara ia memandang Alia. Dan cara ia memandang dirinya sendiri. Pagi itu rumah megah keluarga Arga terasa lebih sunyi dari biasanya. Burung-burung di halaman belakang berkicau, tapi entah mengapa suasananya justru memberi firasat buruk bagi Alia. Ia baru saja selesai menyiapkan sarapan untuk Bu Ratna, bubur lembut dengan aroma jahe yang hangat, ketika pintu dapur terbuka keras. Siska berdiri di sana dengan wajah tegang, bibirnya terangkat membentuk senyum sinis yang membuat bulu kuduk Alia berdiri. Gadis miskin ini ternyata pintar juga menyusup ke hati orang kaya. Gumamnya, cukup keras untuk membuat dua asisten rumah tangga lain saling pandang. Alia berhenti menuang air hangat dan menatapnya. Mbak Siska, kalau ada yang ingin dibicarakan, kita bicara baik-baik saja. Tentu, jawab Siska sambil berjalan mendekat, sepatu hak tingginya memantul di lantai marmer. Tapi apakah kamu siap mendengar sesuatu yang mungkin membuatmu kehilangan pekerjaan? Alia mencengkeram sendok. Maksudnya? Seseorang melapor pada Pak Arga, katanya dramatis. Ada barang berharga di ruang tamu yang hilang semalam. Dan kamu? Ia menunduk, menatap Alia dari ujung kepala sampai kaki. Kamu yang paling mencurigakan. Alia terdiam. Tak pernah sekalipun dia menyentuh barang yang bukan miliknya. Barang apa yang hilang? Tanya Alia, berusaha tetap tenang. Kalung berlian milik mendiang adiknya Pak Arga. Siska melipat tangan, lalu tersenyum puas. Dan kamu akan segera dipanggil untuk dimintai penjelasan. Jantung Alia seketika jatuh ke dasar perut. Kalung berlian? Ia bahkan tak pernah masuk ke ruang tamu selain untuk membersihkan beberapa kali, dan itu pun selalu ada orang lain yang mengawasi. Mbak, saya tidak. Sudahlah. Semua orang tahu kamu butuh uang, potong Siska. Kamu merawat ibumu yang sakit, kan? Dan punya adik yang harus sekolah? Tidak mengejutkan kalau kamu tergoda. Alia menggeleng keras. Saya tidak mencuri. Demi Allah, saya tidak. Beberapa karyawan lain melihat ke arah mereka, tapi tak ada yang membela atau menenangkan. Mereka hanya menunduk, mungkin takut pada Siska yang sudah bekerja di rumah itu jauh sebelum Arga menjadi pewaris. Suasana tegang itu pecah ketika suara sepatu kulit terdengar dari arah pintu. Arga muncul. Wajahnya dingin seperti batu, matanya gelap dan tajam. Ia tidak menatap Alia, bahkan tidak menatap siapapun, hanya melangkah dengan aura pemimpinnya membuat orang memilih diam. Alia, ikut saya. Suara itu datar, tapi cukup untuk membuat napas Alia tercekat. Ia mengikuti Arga menuju ruang kerja. Ruangan itu sunyi, hanya ada meja besar, kursi kulit, dan layar monitor CCTV yang menampilkan beberapa sudut rumah. Arga berdiri di depan jendela, punggungnya kaku. Duduk. Alia duduk perlahan, tangannya gemetar. Arga akhirnya berbalik. Ada barang yang hilang, katanya tanpa basa-basi. Dan satu-satunya orang yang berada di ruang tamu antara pukul 9 dan 10 malam adalah kamu. Alia terperanjat. Saya memang lewat situ, Pak. Mau buang sampah kecil dari kamar Bu Ratna.
Tapi saya tidak menyentuh apapun. CCTV sedang mati di jam itu. Arga menatapnya tajam. Lalu beberapa menit setelah kamu pergi, kalung itu hilang. Alia merasa dadanya sesak. Saya tidak mencuri. Saya tidak akan berani melakukan itu. Ibu saya mengajarkan saya untuk hidup jujur. Arga tidak menunjukkan perubahan emosi sedikitpun. Saya ingin percaya. Tapi bukti-buktinya tidak mengarah ke orang lain. Alia menunduk. Air matanya mulai menggenang. Mengapa Tuhan memberi cobaan seperti ini lagi? Pikirnya getir. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Arga akhirnya berkata, saya akan beri waktu 1 hari. Jika tidak ada bukti yang bisa membersihkan namamu. Ia tidak melanjutkan, tapi Alia tahu apa artinya. Ia bukan hanya akan kehilangan pekerjaan, tapi reputasi, harga diri, dan masa depan adiknya. Arga melangkah keluar, meninggalkannya sendiri di dalam ruangan. Saat Alia kembali ke kamar Bu Ratna untuk memberi makan, tubuhnya masih gemetar. Tangannya sulit memegang mangkuk, tapi ia memaksa diri tersenyum di depan wanita tua itu. Alia, suara Bu Ratna lemah, tapi penuh perhatian. Alia mengangguk. Saya di sini, Bu. Ia menyuapi wanita itu perlahan. Tapi pada suapan ketiga, Bu Ratna menghentikan tangannya dan menatap langsung ke matanya. Kamu menangis. Alia cepat mengusap pipinya. Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya lelah. Bu Ratna menggeleng dan memegang tangan Alia dengan erat. Kamu anak baik. Jangan percaya orang yang menuduhmu sembarangan. Alia tertegun. Bagaimana Bu Ratna tahu? Wanita itu tersenyum samar. Kamu membersihkan kamar, merawatku, memijit kakiku, kamu tidak pernah menyentuh barangku sedikitpun. Aku tahu. Perlahan, Alia merasa dadanya menghangat. Tetapi itu tidak bertahan lama. Pintu kamar terbuka, dan Siska melangkah masuk. Aduh, Bu, saya harus lapor pada Pak Arga, katanya dengan nada dramatis. Perawat ini masih ada di sini? Padahal dia sudah dicurigai mencuri. Bu Ratna menatapnya tajam. Jangan bicara omong kosong. Ini pertama kalinya Alia melihat Bu Ratna begitu tegas. Tapi Siska hanya tersenyum miring. Bu, CCTV mati. Tidak ada yang bisa membuktikan siapa yang mengambilnya, kecuali orang yang berada di ruangan itu. Alia menunduk. Tuduhan itu terus menusuk seperti jarum. Saat Siska berbalik keluar, ia melempar tatapan yang jelas mengatakan, aku akan menyingkirkanmu. Malam itu Alia duduk di tepi tempat tidurnya, memeluk lutut, menahan tangis. Ia memikirkan adiknya, Dimas, yang berharap bisa sekolah lagi. Ia memikirkan ibunya yang sakit dan butuh biaya. Jika ia kehilangan pekerjaan ini, apa yang akan terjadi pada keluarga kecilnya? Dalam kegelapan kamar, Alia akhirnya menangis, tanpa suara, tanpa daya. Dan tanpa ia ketahui. Kamera CCTV kecil di pojok ruangan ternyata menyala kembali sejak sore tadi. Merekam segalanya. Termasuk air mata gadis miskin yang sedang dihancurkan oleh fitnah. Dan rekaman itu pelan-pelan bergerak ke dalam sistem server rumah, tepat menuju layar monitor di ruang kerja Arga. Di sana, sang CEO yang tidak bisa tidur sedang menatap monitor. Dan ia berhenti pada feed CCTV kamar Bu Ratna. Saat melihat Alia menangis terseduh-seduh sambil menutup wajah. Arga terdiam, tak bisa mengalihkan pandang.
Ada sesuatu di dada laki-laki itu yang bergetar untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Hujan turun dengan deras malam itu, membasahi kaca jendela rumah megah keluarga Arga. Langit tampak muram, seolah ikut menyimpan beban yang selama ini tak pernah diucapkan oleh siapapun di rumah itu. Arga pulang terlambat setelah rapat panjang dengan para investor. Kepalanya penuh angka, rencana, dan strategi. Namun begitu masuk ke ruang keluarga, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Rumah terlalu senyap. Tidak ada langkah Siska yang biasanya mondar-mandir, tidak ada suara perawat lain, dan tidak ada bunyi televisi dari kamar ibunya. Arga mengerutkan dahi. Ia membuka ponselnya dan melihat notifikasi dari sistem keamanan rumah. Ada beberapa aktivitas di lorong lantai 2, tepat di depan kamar ibunya. Biasanya ia akan mengabaikan notifikasi seperti ini karena ia memasang CCTV untuk berjaga-jaga, bukan karena ia merasa ibunya dalam bahaya. Namun kali ini, perasaan tidak nyaman itu menuntunnya untuk menyelidiki lebih lanjut. Arga menuju ruang monitoring kecil di dalam rumahnya, ruangan yang sangat jarang ia masuki. Lampu LED biru berkedip pelan di tiap sudut layar. Ia membuka rekaman CCTV yang diambil sekitar jam 9 malam, waktu ia sedang dalam perjalanan pulang. Dan seketika, napasnya tercekat. Dalam rekaman, tampak Alia memasuki kamar Bu Ratna. Gadis itu terlihat sangat berbeda dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya sembab, seperti baru saja menangis atau menahan sesuatu yang berat. Tapi ia tidak mengeluh sedikit pun. Arga memajukan duduknya. Alia meletakkan baskom berisi air hangat di meja kecil di samping ranjang. Ia membuka kain kecil, merendamnya, lalu mulai mengusap tangan Bu Ratna perlahan. Gerakannya sangat lembut. Begitu lembut hingga membuat ruangan itu terlihat damai. Tiba-tiba Bu Ratna meracau dalam tidurnya, menyebut nama seseorang lirih, Rani. Rani, jangan tinggalkan Mama. Arga terkejut. Rani adalah adik perempuannya yang meninggal 4 tahun lalu. Kecelakaan tragis yang sampai sekarang masih menghantui Arga. Ia selalu merasa bersalah karena pada hari kejadian, ia sibuk bekerja dan menolak permintaan Rani untuk dijemput. Alia terdiam. Wajahnya memucat, tapi ia tidak mundur. Gadis itu duduk di samping ranjang dan menggenggam tangan Bu Ratna. Tenang, Bu. Alia di sini. Mama tidak sendirian. Tangan Bu Ratna yang rentak tiba-tiba bergerak, meraih tangan Alia dengan kuat. Rani, anak Mama. Alia menggigit bibirnya dan menahan air mata. Saya bukan Rani, Bu, tapi saya akan tetap jaga Mama. Ya? Tidur yang nyenyak. Arga mumpos rekaman. Jari-jarinya sedikit bergetar. Ia merasa seperti baru saja diseret kembali ke kubangan luka yang belum sembuh. Tapi bukan itu yang membuat dadanya sesak. Yang membuatnya terdiam adalah tatapan Alia. Tatapan penuh kasih, tanpa pamrih. Tatapan yang mengingatkan Arga pada seseorang, pada Rani sendiri. Ia menekan tombol play lagi. Tampak Alia menunggu sampai Bu Ratna tertidur. Setelah itu, ia beranjak ke sudut ruangan dan duduk di lantai, memeluk lututnya sendiri. Ruangan gelap, hanya diterangi lampu meja. Dalam rekaman tanpa suara itu, Arga bisa melihat cukup jelas, Alia menangis pelan, menggigit bibir agar suaranya tidak terdengar. Ia menyeka air mata dengan cepat, seperti takut ketahuan oleh siapapun. Arga mencubit jembatan hidungnya. Ada sesuatu yang menusuk di dadanya. Alia kemudian berdiri lagi, memeriksa selimut Bu Ratna, merapikannya, lalu mencium punggung tangan perempuan tua itu, sebuah tindakan yang tidak pernah dilakukan oleh perawat manapun sebelumnya.
Di rekaman berikutnya, tampak Alia mengambil buku kecil dari meja. Buku itu adalah buku harian Bu Ratna yang selama ini tidak ada satupun perawat berani menyentuh. Namun Alia tidak membacanya, ia hanya merapikannya, mengusap sampulnya, lalu meletakkannya kembali. Arga tersenyum getir. Sejak kapan ada orang asing memperlakukan ibunya sebegitu lembut? Rekaman berganti. Dalam klip selanjutnya, tampak Siska memasuki kamar Bu Ratna diam-diam. Alia tidak ada di ruangan itu, mungkin sedang mengambil obat atau minuman di dapur. Arga mempersempit mata. Siska mengintip sekitar dengan gelisah, membuka laci meja, mengambil sebuah kotak perhiasan kecil, lalu memasukkannya ke dalam tasnya dengan tergesa-gesa. Arga menyadari sesuatu. Jadi, dia pelakunya, gumamnya lirih. Ia memundurkan rekaman. Di sana jelas terlihat Siska membuka laci, melirik kiri kanan, lalu pergi dengan wajah panik. Rekaman itu sangat jelas. Tidak ada keraguan lagi. Dan kemudian muncul rekaman lain. Kulit leher Arga merinding ketika melihatnya. Alia masuk kembali ke kamar, membawa segelas air untuk Bu Ratna. Ia langsung menyadari laci yang terbuka. Wajahnya terlihat bingung. Ia tidak memeriksa isi laci itu. Tidak curiga. Ia hanya menutupnya perlahan, lalu kembali ke sisi Bu Ratna, menenangkan perempuan tua itu yang mulai memberontak dalam tidur. Adegan itu berlangsung lama. Dan selama itu, Alia tidak pernah menunjukkan sedikit pun tanda ingin mengambil apapun. Tidak ada keserakahan. Tidak ada tipu daya. Hanya ketulusan. Arga bersandar ke kursi, memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang datang dari lubuk hati yang paling dalam, dan itu membuatnya marah pada diri sendiri. Selama ini aku memandangnya apa? Suaranya bergetar pelan. Pembantu murah? Anak miskin yang hanya butuh uang. Ia membuka matanya lagi. Menatap layar yang kini berhenti pada satu frame. Alia sedang menunduk di samping Bu Ratna, wajahnya lembut dan penuh ketulusan. Walau tanpa suara, Arga bisa merasakan udara hangat dalam ruangan itu. Air mata menggenang di matanya. Tetesan pertama jatuh sebelum ia sempat menyeka. Ia menghapusnya cepat, malu pada dirinya sendiri, tapi air mata itu justru semakin deras. Rani, bisiknya lirih. Kalau kau masih hidup, kau pasti suka gadis ini. Entah mengapa, Arga merasakan sesuatu yang mirip kehilangan, padahal ia tidak kehilangan apapun malam itu. Justru sebaliknya. Ia menemukan sesuatu. Seseorang yang selama ini tak pernah benar-benar ia lihat. Alia. Gadis miskin, yang lebih berhati mulia daripada siapapun yang pernah bekerja di rumah ini. Dan malam itu, di ruang CCTV yang dingin dan sepi, seorang CEO muda yang selalu tampak tegar, menangis untuk pertama kalinya sejak adiknya meninggal. Tidak karena sedih, tapi karena hatinya mulai bergerak. Dan ia belum siap mengakuinya. Arga tidak langsung keluar dari ruang CCTV. Ia hanya duduk di kursinya, diam, sementara layar-layar di hadapannya terus menampilkan rekaman beberapa jam terakhir. Rekaman yang seharusnya ia lihat untuk mencari pelaku pencurian, tetapi justru membuat dadanya sesak seperti ditimpa beban bertahun-tahun yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Suara napasnya berat. Ruangan sepi, hanya terdengar dengungan mesin pendingin udara dan detak jam dinding yang terasa menyakitkan di telinga setiap detiknya. Di layar, tampak Alia tengah mengusap kepala Bu Ratna sambil menangis diam-diam, suaranya bergetar mencoba menahan emosi. Ibu,
Maaf ya kalau aku kurang bisa merawat. Aku berusaha sebaik mungkin. Ibu pasti sembuh, ya? Aku di sini, aku nggak akan pergi kemana-mana. Arga menghela napas tajam. Ia memutar ulang rekaman itu, dan entah mengapa, ia justru merasakan nyeri yang sama seperti dulu. Nyeri yang ia kira sudah ia kubur dalam-dalam. Nyeri saat kehilangan adiknya. Beberapa tahun lalu, sebelum ia menggantikan ayahnya menjadi CEO, hidup Arga tidak sekeras ini. Ia punya seseorang yang sangat ia sayangi. Adiknya, adik perempuan satu-satunya yang selalu memanggilnya Mas dengan nada manja. Namanya Alicia. Ia adalah cahaya di rumah itu, periang, sensitif, dan sangat dekat dengan Bu Ratna. Tapi Alicia tidak bertahan lama. Penyakit bawaan yang selama ini diredam akhirnya memburuk pada usia belasan. Arga adalah orang terakhir yang sempat berbicara dengannya sebelum bocah itu pergi. Dan sampai sekarang, ia menyesal. Ia dulu sibuk bekerja. Selalu bekerja. Dan malam sebelum Alicia meninggal, ia menolak ajakan gadis kecil itu untuk duduk bersamanya. Mas sibuk, Li. Besok ya, kita ngobrol lagi. Tapi tidak pernah ada besok. Sejak hari itu, ia hidup dengan dua hal yang menghantuinya. Penyesalan dan ketakutan akan kehilangan. Dan sekarang, melihat Alia merawat ibunya dengan lembut, dengan cara yang sama seperti Alicia dulu, itu seperti membuka pintu yang sudah lama terkunci. Arga menunduk. Jemarinya mencengkeram tepi meja hingga buku jarinya memutih. Kenapa? Harus mirip sekali. Air matanya jatuh begitu saja. Ia bahkan tidak berusaha menahannya. Tidak ada orang yang bisa melihatnya di sini. Ia menangis, bukan hanya untuk ibunya. Bukan hanya karena melihat Alia menangis. Tapi karena ia baru sadar betapa kesepian hidupnya selama ini. Arga sebenarnya sudah memperhatikan Alia sejak hari pertama. Bukan karena ia cantik atau menarik, melainkan karena sesuatu pada diri gadis itu terasa akrab. Terlalu akrab. Cara ia tersenyum meski kelelahan. Cara ia menunduk sopan. Cara ia menghibur Bu Ratna. Cara ia meminta maaf meski bukan salahnya. Alia mengingatkannya pada Alicia. Ia tahu itu, tapi ia berusaha membantah pada dirinya sendiri. Ia sering menegur Alia dengan dingin bukan karena ia benci, tapi karena ia takut terlalu peduli. Takut kehilangan lagi. Takut menyayangi seseorang dan harus merasakan luka yang sama seperti kehilangan Alicia. Namun malam ini, setelah melihat rekaman CCTV itu, ia tidak bisa lagi menyangkal apapun. Ia melihat bagaimana Alia memperlakukan ibunya lebih lembut dari siapapun, bahkan lebih lembut dari dirinya sendiri. Ia melihat bagaimana Alia menenangkan Bu Ratna tanpa membentak atau memprotes. Ia melihat bagaimana gadis itu menangis dalam diam, lalu mengusap air matanya sendiri sambil tersenyum kembali agar tidak membuat ibunya cemas. Semuanya membuat hatinya runtuh. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa orang miskin hanya bekerja demi uang. Tapi Alia, gadis itu bekerja dengan hati. Arga bangkit dari kursinya. Dengan langkah berat, ia pergi ke dapur untuk mengambil sebotol air. Ia menelan napas dalam-dalam, berusaha menghapus jejak air mata di wajahnya. Begitu ia kembali ke ruang CCTV, ia membuka rekaman lain yang dipasang di ruang tamu belakang. Ia tertegun ketika melihat sesuatu. Ternyata bukan hanya rekaman Alia menangis yang terekam. Ada satu rekaman lain yang membuat dadanya kembali bergetar. Dalam rekaman itu, setelah Bu Ratna tertidur,
Alia duduk di sampingnya sambil menggenggam tangan ibu itu. Dan ia berkata perlahan, seakan berbicara pada ibunya sendiri yang sudah lama sakit. Ibu, aku nggak tahu apakah aku pantas ada di rumah sebesar ini. Tapi, kalau boleh, aku ingin tetap di sini. Bukan karena uang. Tapi karena ibu baik, ibu nggak pernah membentakku. Ibu cuma takut dan sendirian. Sama kayak aku. Arga menutup mulutnya sendiri, menahan isak. Ia teringat bagaimana dulu Alicia juga sering memeluk ibunya seperti yang Alia lakukan. Tidak ada perawat lain yang bersedia mendekat sejauh itu. Hanya anak yang benar-benar menyayangi yang mau melakukan hal itu. Alia. Nama itu terucap seperti doa, lirih, dan untuk pertama kalinya, ia mengucapkannya dengan penuh perasaan. Lampu di ruangan terasa terlalu terang. Arga memejamkan mata, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia duduk kembali, menunduk, membiarkan emosinya mengalir. Ia baru sadar betapa selama ini ia begitu dingin. Bukan karena ia sombong, tetapi karena ia terlalu takut menghadapi kehilangan. Ia takut membuka hati lagi pada siapapun. Lalu datanglah Alia, gadis yang ia bayar hanya untuk merawat ibunya. Gadis miskin yang bahkan tidak pernah membela diri saat difitnah. Gadis yang memilih menangis diam-diam daripada mengeluh. Dan gadis itu perlahan membuka kembali pintu yang sudah ia tutup rapat bertahun-tahun. Sampai beberapa menit kemudian, setelah isaknya mereda, Arga mengambil keputusan. Ia harus bertemu dengan Alia. Ia harus bicara dengannya. Ia ingin bertanya banyak hal, tentang hidupnya, tentang keluarganya, tentang tangisan yang barusan ia lihat. Tapi sebelum itu, ia menatap layar CCTV sekali lagi. Rekaman terakhir menunjukkan Alia membetulkan selimut Bu Ratna, lalu menunduk mencium punggung tangan sang ibu. Arga menutup mata. Alicia, kalau kamu masih hidup, mungkin begini caramu merawat ibu sekarang. Begitu membuka mata, pandangannya basah. Tapi kali ini tidak selemah sebelumnya, melainkan lebih mantap. Ia bangkit dari kursinya, mengusap wajah, dan melangkah keluar ruangan. Hari ini, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa ingin berbicara dengan seseorang. Seseorang yang bahkan baru beberapa minggu bekerja di rumahnya. Seseorang yang tak pernah ia sangka bisa membuat hatinya luluh. Alia. Dan tanpa sadar, di saat Arga berjalan menuju kamar ibunya, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tidak hanya ingin Alia merawat ibunya. Ia ingin melindungi gadis itu. Dari dunia. Dari orang-orang jahat. Bahkan mungkin dari dirinya sendiri. Bab ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Rumah besar itu malam-malam selalu sunyi, tetapi kali ini kesunyian itu terasa berbeda, lebih berat, lebih gelap. Seolah dinding-dinding mewah keluarga Arga sedang menahan napas, menunggu sesuatu pecah dari dalam. Arga duduk di ruang kerjanya, layar CCTV masih menyala, menampilkan berbagai sudut rumah, koridor, dapur, ruang penyimpanan, kamar ibunya, dan taman kecil tempat Alia sering mengajak Bu Ratna duduk menikmati sore. Namun matanya tidak lagi menatap satu rekaman tertentu. Ia menatap semuanya sekaligus, berusaha menemukan titik-titik yang dulu ia abaikan. Suasana hatinya masih goyah setelah melihat rekaman Alia merawat ibunya sambil menangis. Itu membuat dinding dingin dalam dirinya runtuh. Tapi ada satu hal lain yang harus ia lakukan. Menuntaskan kebenaran tentang pencurian itu. Arga tidak hanya ingin membersihkan nama Alia, ia ingin tahu siapa yang berani menyakiti orang baik seperti itu. Ia mempercepat rekaman CCTV hari itu,
Hari ketika jam tangan mahalnya hilang dari laci kerja. Alia yang difitnah, Siska yang menangis palsu, dan dirinya yang hampir mengambil keputusan gegabah. Bodoh sekali aku saat itu, gumam Arga, menahan marah pada dirinya sendiri. Ia menekan tombol rewind. Lalu pause. Lalu play lagi. Tiba-tiba layar memperlihatkan seseorang masuk ke ruang kerjanya. Orang itu memakai seragam, langkahnya ragu-ragu, lalu memastikan tidak ada orang. Siska. Ia menatap ke kiri dan kanan. Lalu, dengan santai, ia membuka laci meja Arga dan mengambil jam tangan itu. Bukan hanya itu, ia juga menyelipkan sebuah cincin kecil ke dalam saku seragamnya. Arga mengepalkan tangannya. Jadi benar kau pelakunya. Rekaman itu memperlihatkan semuanya dengan jelas, tanpa ruang untuk membela diri. Siska bahkan tersenyum puas setelah melakukannya, senyum yang membuat dada Arga panas oleh amarah. Ia mengambil ponsel dan memanggil kepala keamanan. Siapkan semua rekaman kamera malam itu. Dan panggil Siska ke ruang rapat kecil. Sekarang. Siska datang dengan gaya yang sama seperti biasa, pura-pura lugu, pura-pura sibuk. Saat masuk, ia tersenyum ramah. Pak Arga memanggil saya. Arga tidak membalas senyumnya. Ia hanya menatapnya lama, membuat wanita itu terlihat gelisah. Duduk, ucap Arga dingin. Siska duduk dengan gugup. Memangnya ada apa ya, Pak? Arga menyalakan layar monitor besar di depannya. Rekaman CCTV itu diputar tanpa suara. Wajah Siska seketika pucat pasi. Bibirnya bergetar. Ia mencoba berbohong. Itu bukan saya, Pak. Itu editan. Arga menatapnya, tajam seperti pisau. Editan? Kau pikir aku tidak tahu wajah karyawanku sendiri? Siska menggigit bibirnya. Kakinya gemetar di bawah meja. Saya tidak berniat mencuri, Pak. Ia mencoba alasan lain. Saya cuma meminjam. Meminjam barang dari laci saya tanpa izin? Dan menyalahkan orang lain. Suara Arga mulai meninggi. Siska terdiam. Dan kau fitnah Alia. Pernyataan itu membuat Siska menelan ludah. Ia membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Arga menekan remote. Tiba-tiba rekaman berikutnya muncul, rekaman ketika Siska diam-diam memasukkan kalung kecil ke tas Alia sebelum ia memfitnah gadis itu mencuri. Wajah Siska benar-benar hancur kali ini. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Arga berdiri, tubuhnya tegang. Demi apapun, kalau ibuku tidak membelanya hari itu, aku mungkin sudah menghancurkan hidup gadis itu karena ulahmu. Siska mulai menangis. Pak, saya mohon jangan pecat saya butuh pekerjaan ini. Dan Alia tidak butuh pekerjaan itu? Kau ingin menghancurkan masa depannya hanya karena iri? Aku cuma. Dasar tak tahu diri. Bentak Arga, sesuatu yang jarang ia lakukan. Siska terkejut dan langsung terisak. Arga menatap kepala keamanan yang berdiri di sudut ruangan. Mulai detik ini, Siska resmi diberhentikan. Proses administrasi nanti. Pastikan dia mengembalikan semua barang yang ia curi. Siska berdiri dengan tubuh limbung. Pak Arga, saya mohon. Keluar. Siska hanya bisa tertunduk dan keluar sambil menangis keras. Setelah Siska pergi, Arga menarik napas panjang. Amarahnya mereda, berganti penyesalan. Ia menatap layar CCTV terakhir sekali.
Rekaman yang ia lihat semalam, Alia yang mengusap kepala Bu Ratna sambil menangis diam-diam, memeluk wanita itu seolah ia memeluk ibunya sendiri. "Bagaimana aku bisa begitu buta?" bisiknya. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Rasa sesak di dadanya menguat. Bukan hanya rasa bersalah, ada sesuatu lagi yang muncul diam-diam, sesuatu yang ia belum siap akui. Namun satu hal jelas. Ia harus meminta maaf pada Alia, dan bukan hanya sekadar maaf sederhana. Keesokan harinya, Alia sedang mendampingi Bu Ratna sarapan ketika Arga muncul. Wanita tua itu terlihat bahagia, memegang tangan Alia dengan erat. Arga berdiri di ambang pintu, menatap keduanya. Ada kehangatan terselip di sana. Alia menyadarinya dan langsung berdiri. "Selamat pagi, Pak Arga," ucapnya sopan. Arga menatap Alia lama, seperti sedang mengumpulkan keberanian. "Alia, aku ingin bicara." Nada suaranya berbeda. Hangat, terdengar tulus. Alia tampak cemas. "Apakah ada masalah, Pak?" Arga menggeleng. "Kebalikannya. Ada sesuatu yang harus aku luruskan." Bu Ratna menatap Arga dengan mata yang lembut, seolah sudah tahu semuanya. "Alia," Arga menarik napas dalam, "aku sudah melihat semua rekaman CCTV. Seluruhnya." Alia terkejut. Ia langsung menunduk, takut rekaman itu memperlihatkan dirinya menangis. Arga melangkah mendekat. "Pertama, Siska sudah aku pecat. Dia pencurinya. Bukan kamu." Alia mengangkat wajah dengan mata membesar. "Jadi, bukan saya yang..." "Kamu tidak bersalah dari awal." Nada Arga tegas. Mata Alia langsung berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak, saya benar-benar tidak melakukannya." "Aku tahu." Arga menatapnya lembut. Dan kemudian ia menambahkan kalimat yang membuat Alia terdiam. "Dan aku minta maaf. Karena telah salah menilaimu." Alia menggigit bibirnya, karena dadanya terlalu penuh untuk berkata apapun. "Kalau saja aku melihat CCTV lebih cepat," Arga melanjutkan dengan suara lirih, "kamu tidak harus menanggung fitnah itu." Alia menggeleng cepat. "Tidak apa-apa, Pak." "Tidak, Alia. Itu sangat tidak apa-apa." Arga menatapnya dengan mata yang dipenuhi penyesalan yang tulus. Suasana di ruangan itu berubah hening, lembut, dan penuh emosi yang menggantung. Bu Ratna memegang tangan Alia, lalu tangan Arga. "Kalian berdua sama-sama baik," ucap Bu Ratna tersenyum. "Dan aku senang kalian akhirnya saling mengerti." Arga tersenyum kecil pada ibunya. Untuk pertama kalinya sejak Alia bekerja di rumah itu, ada kedekatan baru yang muncul di antara mereka. Sebuah awal. Pagi itu, langit terlihat lebih cerah dari biasanya. Arga membuka tirai di kamarnya perlahan, melihat cahaya matahari menembus kaca jendela besar penthouse rumahnya. Ada sesuatu yang berbeda di dadanya, perasaan yang sejak beberapa hari terakhir tak pernah lagi ia abaikan. Hari ini hari ibu, sebuah hari yang selama bertahun-tahun hanya menjadi pengingat luka, kehilangan adik, sakitnya sang ibu, dan hidup yang terasa begitu dingin meski ia memiliki segalanya. Namun tahun ini, ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang membuat langkahnya terasa lebih ringan. Ia teringat wajah Alia saat menangis di CCTV, bagaimana gadis itu merawat ibunya dengan kasih yang bahkan Arga sendiri sudah lama lupa rasanya. Dan hari ini, entah mengapa, ia ingin Alia berada di sana.
Arga turun ke bawah menuju ruang keluarga. Bu Ratna sedang duduk di kursi dekat jendela, ditemani Alia yang tengah menyisir rambutnya perlahan. Pemandangan itu membuat dada Arga seperti diremas lembut. Ada haru yang menumpuk, ada hangat yang tak mampu ia definisikan. "Selamat pagi, Ma." Suara Arga terdengar lebih lembut dari yang ia maksudkan. Bu Ratna menoleh, wajahnya berbinar. "Pagi, Nak." Ia mengulurkan tangan pada putranya. Arga segera mendekat dan mencium tangan ibunya. Alia tersenyum kecil, lalu merapikan sisir dan beranjak pergi agar memberi ruang bagi mereka berdua. Namun Bu Ratna menahan tangannya. "Tunggu, Alia. Temani ibu sebentar," ucapnya. Alia tertegun, tapi mengangguk patuh. Ia duduk kembali di samping Bu Ratna. Arga memperhatikan interaksi keduanya. Tidak ada kecanggungan. Tidak ada batas sosial. Yang ada hanya ikatan lembut yang tumbuh begitu alami. Seolah Alia memang ditakdirkan ada di antara mereka. Persiapan kecil untuk hari besar. Setelah sarapan bersama, yang anehnya terasa seperti makan keluarga kecil yang bahagia, Arga meminta Alia menemuinya di ruang kerjanya. Gadis itu datang dengan wajah gugup seperti biasa setiap kali Arga memanggilnya. "Duduk." Arga menunjuk sofa. Alia menurut. Tangannya meremas rok panjangnya, kebiasaan yang selalu muncul ketika ia merasa kikuk. "Besok, kita akan merayakan Hari Ibu," ujar Arga. Besok? Tapi, bukannya hari ini, Pak." Nada polos Alia membuat Arga tertegun sejenak. Tentu saja. Gadis ini tak pernah merayakan Hari Ibu. Ibunya sakit bertahun-tahun, dan sebelum itu pun hidup Alia selalu penuh kesulitan. Ia mungkin tidak terbiasa dengan perayaan kecil seperti keluarga lain. "Ya," jawab Arga sambil tersenyum tipis. "Hari ini. Tapi aku ingin menyiapkan sesuatu yang spesial. Untuk Ibu." Alia mengangguk. "Apa yang Bapak ingin saya lakukan?" Arga berdiri, menyilangkan tangan di dada. "Bantu aku memilih hadiah. Ibu sangat menyukaimu belakangan ini. Sepertinya, kamu tahu apa yang akan membuatnya tersenyum." Alia mengangkat wajah, terkejut. "Saya, Pak." "Ya," jawab Arga tegas. "Kau." Alia menunduk lagi, wajahnya memerah. Ada rasa tak percaya di dalam dadanya. Masih sulit baginya membayangkan bahwa seorang CEO dingin dan kaya raya seperti Arga bisa memintanya memberi pendapat, lebih sulit lagi menerima bahwa Arga mulai menghargai keberadaannya. "Baik, kalau begitu, kita bisa pilihkan syal hangat atau bunga favorit beliau," kata Alia perlahan. "Ibu suka warna biru muda," katanya mengingatkannya pada langit pagi. Arga membeku. Langit pagi. Itu adalah kalimat yang sering dikatakan adiknya dulu. Sesuatu di dalam dirinya meleleh lagi. "Baik," kata Arga lirih. "Terima kasih, Alia." Pesta kecil di rumah besar. Sore harinya, mereka semua berkumpul di ruang tengah. Ruangan yang biasanya terasa dingin itu kini penuh hiasan sederhana, bunga-bunga segar, sedikit pita biru muda, dan syal yang Alia pilih sudah dibungkus rapi. Bu Ratna duduk di kursi empuknya, tersenyum bingung namun bahagia melihat ruangan yang lebih hidup dari biasanya. "Ada apa ini?" tanyanya. Arga mendekat sambil membawa kotak hadiah. "Selamat Hari Ibu, Ma." Bu Ratna menutup mulutnya, air matanya langsung menggenang. Kalian menyiapkan ini untuk Ibu?"
Alia berdiri di sampingnya sambil memegang bingkai foto kecil berisi gambar Bu Ratna dan almarhum suaminya yang ia temukan saat membantu membersihkan gudang beberapa waktu lalu. "Ibu mungkin ingin melihat ini lagi," ucap Alia lembut. Bu Ratna meraih bingkai itu dengan tangan bergetar. Ini foto yang dulu hilang." Suaranya pecah. Arga tertegun. Ia bahkan tidak tahu foto itu masih ada. Alia tersenyum kecil. "Saya menemukannya, Bu. Sepertinya ini penting." Bu Ratna memegang tangan Alia, menggenggamnya erat. "Nak, kamu baik sekali." Arga memperhatikan keduanya. Ada rasa hangat, ada perasaan lain yang selama ini ia tekan, kini mulai mendesak naik. Momen yang memecahkan hati CEO. Setelah hadiah dibuka dan Bu Ratna memeluk Arga sambil menangis bahagia, ia bergeser memeluk Alia dengan cara yang sama, bahkan lebih erat. "Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah merawat Ibu." Alia membalas pelukan itu, matanya berkaca-kaca. "Saya hanya melakukan yang bisa saya lakukan, Bu. Tapi caramu membuat Ibu merasa hidup lagi." Bu Ratna memegang pipinya. "Kamu seperti anak yang Tuhan kirimkan kembali." Arga menelan ludah, tenggorokannya terasa sesak. Itu kalimat yang persis sama seperti yang pernah ia ucapkan pada adiknya bertahun-tahun lalu, adik yang tak pernah bisa ia lindungi. Namun kini, di depan matanya, ibunya memeluk Alia seakan menemukan sesuatu yang hilang. Alia menunduk. Saya senang bisa membantu, Bu." Arga tak kuat. Ia memalingkan wajah, berpura-pura melihat ke arah lain. Tapi matanya memerah. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir, ia menangis bukan karena kehilangan, melainkan karena sesuatu yang kembali. Alia menoleh dan melihat Arga. Mata mereka bertemu. Alia terkejut melihat mata Arga yang basah. Arga buru-buru mengusap wajahnya. "Alergi," katanya gugup. Alia tersenyum kecil, senyum yang membuat jantung Arga berguncang pelan. Makan malam dalam keheningan yang menghangatkan. Malam itu mereka makan bersama. Tidak seperti biasanya, Bu Ratna terlihat lebih ceria. Ia bercerita tentang masa-masa muda, tentang Arga kecil, tentang adik mereka yang ceria. Alia mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah itu adalah kisah paling penting dalam hidupnya. Arga sesekali mencuri pandang pada gadis itu. Setiap kali Alia tersenyum, perasaan aneh dalam dada Arga semakin kuat. Sebuah keinginan sederhana, ingin gadis itu tetap ada. Tidak sebagai pekerja, tidak sebagai penjaga ibunya, tapi sebagai bagian dari rumah ini. Ia sendiri masih belum berani mengakui apa arti sebenarnya perasaan itu. Kalimat yang menggetarkan. Setelah makan malam, Bu Ratna dipapah Alia menuju kamar. Sebelum masuk, Bu Ratna menoleh pada Arga. "Nak," katanya pelan. "Besok, buatkan juga perayaan untuk Alia, ya?" Arga mengernyit. "Untuk apa, Ma?" Bu Ratna tersenyum lembut. "Karena dia juga anak ibu, sekarang." Arga terpaku. Alia membeku. Jantung Arga langsung berdebar keras. Alia menunduk, air matanya menetes tanpa ia sadari. "Bu, saya bukan siapa-siapa." Bu Ratna mengusap pipinya. "Kamu anak baik. Dan rumah ini lebih hangat sejak kamu datang." Arga mengamati Alia yang menangis pelan di pelukan ibunya. Matanya kembali panas. Dan di saat itu, ia sadar. Alia bukan lagi sekadar seseorang yang ia pekerjakan.
Ia adalah bagian yang menyembuhkan luka di hatinya. Bagian yang perlahan-lahan mengisi ruang kosong yang ia kira tak akan pernah terisi lagi. Angin sore yang lembut menyelinap melalui sela-sela tirai besar ruang keluarga rumah megah itu. Sinar matahari menjelang senja membentuk warna keemasan yang jatuh di atas sofa, karpet, dan wajah-wajah yang duduk dalam keheningan hangat. Bu Ratna tengah tertidur dengan nyaman di kursi goyangnya, senyum tipis menghiasi wajahnya, seolah ia baru saja mendapat mimpi indah. Alia berdiri tidak jauh darinya, memastikan selimut yang menutupi kaki Bu Ratna tidak terlepas. Pergerakannya lembut, hampir tanpa suara, seperti seseorang yang sudah terbiasa mengurus orang sakit seumur hidupnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sinar harapan dan ketenangan terpancar jelas dari wajahnya. Arga memperhatikan dari kejauhan. Tatapannya tidak lagi dingin atau menilai seperti dulu. Kini ada kehangatan yang tulus. Setiap gerakan Alia membuat sesuatu di dalam dirinya melunak, sesuatu yang selama bertahun-tahun ia biarkan membatu. Ia mengambil napas panjang. Hari itu ia sudah memutuskan. Ada sesuatu yang harus ia katakan. Terima kasih sudah merawat ibu. Suara Arga memecah keheningan. Alia menoleh. Saya hanya melakukan tugas saya, Pak. Kau tahu, Arga berjalan mendekat. Sejak adikku meninggal, rumah ini tidak pernah terasa setenang sekarang. Alia menunduk. Ia tahu cerita itu. Bu Ratna beberapa kali menyebut nama almarhum putrinya saat lupa waktu. Alia, Arga melanjutkan, suaranya lebih pelan, waktu itu, aku melihat rekaman CCTV. Alia mematung. Dadanya berdegup cepat. Rekaman saat kau menangis sambil menyisir rambut ibu. Rekaman saat kau memeluknya saat dia ketakutan. Rekaman saat kau bersuara lembut, seolah kau sudah mengenalnya bertahun-tahun. Alia hanya mampu menggenggam jemarinya sendiri. Ia tidak pernah tahu rekaman itu akan menjadi hal sebesar ini. Aku menangis waktu itu, kata Arga lirih. Alia terkejut. Aku tidak pernah menangis selama bertahun-tahun. Bahkan saat adikku meninggal, aku hanya menahan semuanya. Wajah Arga menegang sejenak, seperti menahan emosi lama yang ingin pecah. Tapi saat melihatmu merawat ibu, aku melihat sesuatu yang sudah hilang dari keluarga ini. Keheningan mengalir beberapa detik. Apa itu? Tanya Alia pelan. Kasih sayang yang tidak meminta balasan. Alia mengedip perlahan, seakan menelan kalimat itu bersama hawa hangat yang menyelimuti ruangan. Arga duduk di kursi sebelahnya. Ia menatap Alia lekat-lekat, namun bukan dengan cara yang membuatnya tidak nyaman. Justru sebaliknya, tatapan itu menenangkan, jujur, dan penuh rasa terima kasih yang sulit dijelaskan. Alia, Arga menghela napas, seolah mencari keberanian. Aku ingin meminta sesuatu darimu. Alia tertegun. Apa itu, Pak? Bukan sebagai atasan, katanya perlahan. Tapi sebagai seseorang yang benar-benar, ia ragu sejenak, namun kemudian melanjutkan, menghargaimu. Alia terdiam. Hatinya bergetar. Aku ingin membantumu, tambah Arga. Aku tahu hidupmu tidak mudah. Adikmu masih sekolah, ibumu sakit, dan kau hampir tidak punya waktu untuk dirimu sendiri. Alia menggigit bibirnya, menahan emosi. Jadi aku menawarkan sesuatu. Arga berkata mantap. Aku ingin membiayai sekolah adikmu sampai selesai. Aku ingin memperbaiki rumahmu yang hampir roboh. Dan, kalau kau mau, aku ingin kau tetap tinggal di sini, tidak sebagai perawat, tapi sebagai bagian dari keluarga. Alia hampir tidak percaya apa yang ia dengar. Pak,
Arga, itu terlalu besar. Saya tidak bisa. Alia, Arga menatapnya dalam-dalam. Aku melakukan ini bukan karena kasihan. Suara Arga bergetar. Tapi karena kau sudah membawa kembali warna yang hilang dari hidup kami. Alia menunduk, air mata mulai jatuh tanpa bisa dibendung. Beberapa detik kemudian, Bu Ratna terbangun. Ia membuka matanya perlahan, lalu memandang Alia dan Arga yang duduk berdampingan. Kalian kenapa? Tanyanya dengan suara lirih. Alia buru-buru menghapus air matanya. Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya... Namun kalimatnya tidak selesai, karena Bu Ratna tiba-tiba meraih tangan Alia dan Arga, lalu menggenggam keduanya kuat-kuat. Kalian cocok sekali. Senyum lembut muncul di wajahnya yang renta. Anak ibu suka sama Alia, ya? Arga terbatu kecil, grogi, sedangkan Alia langsung merona. Ibu, Arga berbisik, jangan begitu. Tapi benar kan? Bu Ratna menatapnya tajam seperti ibu-ibu yang tahu segalanya. Ibu bisa lihat dari cara kamu memandang dia. Alia makin tersipu. Arga kehilangan kata-kata. Bu Ratna kemudian menoleh kepada Alia. Nak, jangan pergi dari rumah ini, ya? Alia menelan ludah. Tapi Bu, saya... Ibu sudah kehilangan satu anak. Ibu tidak mau kehilangan kamu juga. Kata-kata itu menusuk hati Alia dalam-dalam. Ia tidak bisa berkata apapun lagi, air matanya mengalir tanpa suara. Arga meraih tangan Alia, menggenggamnya dengan lembut. Kau tidak sendirian lagi, katanya pelan. Biar aku yang lindungi kau dan keluargamu mulai sekarang. Alia menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Arga bukan sebagai CEO kaya raya, bukan sebagai majikan, tetapi sebagai seseorang yang terluka, tulus, dan ingin memberi kebaikan tanpa pamrih. Sore itu rumah besar yang selama ini terasa dingin perlahan berubah. Cahaya keemasan senja menyelimuti mereka seolah merestui semuanya. Bu Ratna tersenyum bahagia, Alia menangis dalam haru, dan Arga menatap keduanya dengan perasaan hangat yang ia kira tidak akan pernah ia rasakan lagi. Alia akhirnya berbisik, suaranya begitu lembut namun jelas. Terima kasih, Pak Arga dan Bu Ratna. Saya akan tetap di sini. Kalau itu yang Ibu inginkan. Arga tersenyum, senyum yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun selain keluarganya. Itu yang kami semua inginkan. Dan pada hari itu, bukan hanya luka masa lalu yang sembuh, tetapi juga awal baru yang perlahan terbentuk di antara seorang CEO, ibunya yang sakit, dan seorang gadis miskin bernama Alia yang membawa kembali cinta ke dalam rumah yang lama kehilangan kehangatan. Sebuah awal yang tidak pernah mereka bayangkan. Tapi justru itulah awal yang mereka butuhkan.